Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abkori Besari Kafa. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1 dari kelas Jurnalistik 1A, untuk memaparkan mengenai analisis komunikasi antar personal maupun antar kelompok pada organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian komunikasi antar personal maupun komunikasi antar kelompok. Apa sih komunikasi antar personal dan apa juga komunikasi antar kelompok? Seperti yang sudah tertera di PowerPoint di bawah, komunikasi antar personal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam situasi yang tatap muka antara dua orang ataupun lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Contohnya, seperti ketika kita sedang berkomunikasi dengan teman atau dengan keluarga, nah itu bisa digolongkan kepada komunikasi antar personal. Nah, komunikasi antar personal ini biasanya sifatnya informal atau tidak resmi. Nah, selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Seperti jika kita sedang melakukan rapat, pertemuan, atau konferensi, nah itu bisa digolongkan kepada komunikasi kelompok. Selanjutnya ada bentuk komunikasi pada organisasi. Bentuk komunikasi pada organisasi ini terbagi menjadi dua nih. Yang pertama ada komunikasi yang formal ataupun komunikasi yang informal. Nah, komunikasi formal ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada komunikasi horizontal, komunikasi vertikal dari bawah ke atas, dan komunikasi vertikal dari atas ke bawah. Kalau komunikasi horizontal, contohnya seperti antara adanya terjadinya komunikasi antara dua staf yang memiliki posisi kedudukan yang sama pada suatu perusahaan. Atau contohnya adanya komunikasi antar anggota dalam kelompok. Nah, kalau komunikasi vertikal dari bawah ke atas, contohnya seperti staf yang melakukan komunikasi dengan atasannya atau dengan bosnya. Atau contohnya anggota kelompok yang berkomunikasi dengan ketua kelompoknya. Nah, sebaliknya, kalau komunikasi vertikal dari atas ke bawah itu contohnya bos yang berkomunikasi pada stafnya atau ketua kelompok yang berkomunikasi pada anggota kelompoknya. Selanjutnya kita masuk ke proses dan bentuk komunikasi antar personal dan kelompok pada organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Tentu saja yang namanya organisasi itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Dan pada organisasi Front Pembela Islam sendiri, komunikasi itu berperan dalam pembentukan keputusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tujuan organisasi. Nah, di sini ada 3 poin nih, bagaimana sih terbentuknya organisasi Front Pembela Islam itu sendiri. Nah, yang pertama adanya komunikasi antar personal. Maksudnya gimana komunikasi antar personal? Maksudnya gini, jadi awalnya itu terjadi komunikasi antara orang A dengan orang B. Ya, mereka mempunyai satu pikiran yang sama, dan akhirnya orang B ini menyampaikan kepada orang C, dan begitu seterusnya, yang akhirnya orang-orang ini sepakat untuk membuat suatu organisasi yang dinamakan Front Pembela Islam sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan syariat Islam. Kemudian setelah adanya komunikasi nih, mereka membentuk visi misi. Nah, visi misi itulah yang akhirnya disebut sebagai bentuk komunikasi kelompok. Setelah mereka sudah mempunyai kesamaan visi dan misi, mereka mulai melakukan aksi-aksi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan Front Pembela Islam ini sendiri mempunyai cara berkomunikasi yang cukup frontal atau terang-terangan. Bisa kita lihat pada kasus-kasus yang ramai di media massa, di media pemberitaan bahwa memang Front Pembela Islam ini mempunyai cara berkomunikasi yang cukup belak-belakan, seperti itu. Selanjutnya masih dalam topik pembicaraan yang sama, yaitu mengenai proses dan bentuk komunikasi antar personal maupun antar kelompok pada organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Kenapa sih kita mengusut kasus ini, kita mengambil kasus ini? Karena menurut kita organisasi Front Pembela Islam ini merupakan organisasi yang cukup kontroversial di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Mereka itu salah satu organisasi yang berdakwah dengan cara yang cukup frontal atau dengan cara yang belak-belakan. Nah, cara mereka inilah yang tidak semua masyarakat dapat menerimanya.
Karena baik secara psikologis, secara budaya maupun secara pengetahuan setiap orang itu berbeda, sehingga dalam pandangan beberapa masyarakat ini cara berdakwah mereka membuat masyarakat menilai bahwa Islam itu tidak terlihat lemah lembut, melainkan kasar. Sebagaimana telah banyak ya FPI di beberapa kasus-kasus yang sering kita lihat di media massa bahwa FPI ini berdakwah secara frontal atau terang-terangan. Nah, selanjutnya menurut kami ada beberapa hal nih yang perlu dibenahi dalam cara berdakwah organisasi FPI agar tidak terjadi kesalahpahaman di mata masyarakat. Yang pertama, redefinisi tentang konsep dakwah mereka agar tidak bertentangan dengan tugas suci dakwah sebagai rahmatan lil alami atau bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh alam semesta. Nah, caranya itu dengan cara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya FPI lebih mengutamakan metode yang bijaksana dan lemah lembut. Selanjutnya, yang terakhir, aktivitas dakwah FPI hendaknya lebih mengedepankan nilai-nilai Islam sehingga wajah Islam tetap terlihat lemah lembut di mata masyarakat. Selanjutnya ada hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi antar personal maupun antar kelompok. Yang namanya kita berkomunikasi pasti pernah mengalami hambatan. Nah, hambatan inilah yang akan memicu terjadinya miscommunication atau kesalahan komunikasi. Apa aja hambatannya? Bisa dilihat pada PowerPoint yang tertera. Salah satunya ada suasana yang otoriter, gangguan psikologis emosi, dan lain-lain. Nah, kenapa sih hambatan ini bisa terjadi? Menurut seorang ahli yang bernama Suranto, beliau mengatakan, hambatan-hambatan ini bisa terjadi karena 5 faktor. Yang pertama, kredibilitas komunikator yang rendah. Rendahnya kredibilitas komunikator ini menyebabkan sang pendengar atau sang penerima pesan meragukan apa yang disampaikan oleh sang komunikator, sehingga pesan ini tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, kurangnya memahami latar belakang sosial dan budaya. Setiap orang itu memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Kita sebagai komunikator harus bisa memahami latar belakang sosial dan budaya seseorang yang akan kita sampaikan pesan, agar tidak terjadi salah paham. Nah, yang ketiga, ada kurang memahami karakteristik komunikan. Jika ingin menjadi komunikator yang baik, kita harus memahami dulu nih latar belakang komunikan kita. Kita tidak bisa menyamaratakan semua karakteristik orang, karena misalkan kita menyampaikan pesan kita dengan cara yang belak-belakan kepada orang A, dan orang A ini menangkap apa yang kita maksud, pesan apa yang akan kita sampaikan. Tapi jika kita menyampaikan pesan ini secara belak-belakan kepada orang B, belum tentu orang B ini akan menangkap apa yang kita maksud. Bisa jadi ia malah tersinggung. Makanya jika ingin menyampaikan sebuah pesan, hendaknya kita memahami dulu karakteristik komunikan. Selanjutnya yang keempat, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya kita menyampaikan sebuah pesan tapi tidak ada respon dari sang penerima pesan. Nah, hal ini bisa terjadi karena sang penerima pesan tidak paham apa yang kita sampaikan. Yang kelima atau yang terakhir, ada perbedaan bahasa. Misalnya, saya berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi yang mendengarkan saya adalah orang Prancis yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Apakah pesannya akan sampai? Kan tidak. Jadinya perbedaan bahasa adalah salah satu faktor juga yang mendorong kenapa bisa terjadinya hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya atau yang terakhir ada hambatan komunikasi yang terjadi pada proses komunikasi organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Nah, hambatan apa saja yang terjadi pada organisasi Front Pembela Islam ini bisa dilihat pada PowerPoint yang tertera. Di situ juga ada contoh hambatan. Contoh hambatannya ini judulnya masa lumpuhkan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah salah satu kasus yang cukup kontroversial pada akhir tahun 2020 kemarin. Jadi di sini terjadi kasus yang mana Rizik Syihab pulang ke Indonesia lalu disambut oleh beribu-ribu massa pada saat pandemi COVID-19 yang seharusnya tidak boleh ada kerumunan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya miscommunication antara pemerintah dengan organisasi Front Pembela Islam atau FPI.
Pemerintah mengira bahwa tidak akan sebanyak ini masanya. Ternyata yang datang sangat membludak. Selanjutnya ada solusi yang dapat menangani hambatan yang terjadi pada organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Nah, salah satu solusinya adalah dengan para anggota yang saling memberikan dukungan kepada anggota yang lainnya agar nantinya tercipta harmonisasi dalam kelompok organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Juga diperlukan adanya momentum dialog nih antara pemimpin Front Pembela Islam dengan pihak yang kontra terhadap Front Pembela Islam atau pihak pemerintah, yang mana dialog ini dipandu oleh moderator yang bersifat netral atau kredibel, yang nantinya dengan dialog ini diharapkan bisa merubah bentuk komunikasi antara Front Pembela Islam dengan pemerintah dari yang semulanya vertikal atau seperti komunikasi antara penguasa dengan ormas menjadi komunikasi yang horizontal. Bahkan diharapkan juga dapat merubah komunikasi yang tadinya komunikasi kelompok atau crowd communication menjadi komunikasi yang interpersonal, yang nantinya komunikasi bisa terjalin dengan lebih lentur dan informal. Nah, hal ini diharapkan dapat menimbulkan rasa saling membutuhkan, saling memahami, dan nantinya bisa menerima segala stimulus positif yang berasal dari luar. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.